Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channelnya Erik Rahman. Ya, di video ini saya akan sedikit review mengenai head unit Android 10 inch dari 19 Store yang memiliki RAM 2 GB, internal memory 32 GB, dan memakai chipset T3. Ya, selain chipset T3 ini, head unit Android yang 10 inch ya di 19 Store, ada juga yang memakai chipsetnya T5 ya, RAM-nya 2 GB, dia harganya 1.550.000, dan ada juga yang RAM-nya 4 GB yang harganya 1.900.000, yang tentunya performanya lebih bagus ya daripada yang T3 ini. Nah, tapi chipset yang T5 itu dia memiliki bodi belakang yang sedikit lebih tebal dan juga lebih besar. Jadi kalau misalkan mau dipasang di Nissan Grand Livina memakai frame yang double kisi-kisi AC seperti ini, dia bodi belakangnya itu mentok di bagian dalam dashboard ya. Jadi kalau mau memakai head unit yang chipsetnya T5, bagian dalam dashboard mobilnya itu harus kita bobok ya, seperti di foto berikut ini. Nah, ini adalah foto waktu saya memasang head unit Android 10 inch ya yang memakai chipset T5 di Grand Livina punya customer. Jadi yang dibobok itu ya panjangnya kurang lebih dari sini ke sini lah ya, lebarnya sekitar 2 sentian. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau memasang head unit Android yang 10 inch memakai frame yang double kisi-kisi AC seperti ini di Grand Livina, ya solusinya teman-teman bisa memakai head unit Android yang memakai chipset T3 seperti ini ya. Jadi selain harganya lebih murah, Rp925.000, teman-teman juga nggak usah membobok bagian dalam dashboardnya ya. Dan cara pasangnya ada di video yang ini ya. Oke, sebelum lanjut, ini ada sedikit tips dari saya ya bagi teman-teman yang akan memasang ataupun yang sudah memasang head unit Android, merek apa saja, tipe apa saja, ukuran apa saja, di mobil apa saja. Sebaiknya menambahkan saklar lagi ya di kabel ACC yang warna merah. Nah, tujuannya supaya si head unitnya bisa lebih awet ya. Kenapa? Nah, ini soalnya ketika kita menghidupkan kunci kontak ya, si head unit Android kan dia langsung nyala ya. Nah, kalau si head unit dalam posisi nyala, kita menstarter mobil. Nah, ketika kita menstarter mobil, si arusnya itu kan dia nggak stabil ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab head unit cepat rusak ya. Nah, jadi ini saya sudah menambahkan saklar tambahan. Nah, ini posisinya ada di sini ya. Klik. Nah, jadi ketika kunci kontak dinyalakan, ini si head unit nggak langsung menyala, tapi bisa saya nyalakan dengan memakai saklar tambahan tadi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ke bagian RAM. Nah, si head unit ini memiliki RAM 2 GB ya, dan RAM-nya ini asli ya. Soalnya kan ada beberapa head unit yang RAM-nya 2 GB, tetapi realnya dia cuma ada 1 GB atau 1,5 gitu ya. Pokoknya kurang dari 2 GB. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Ngeceknya kita bisa memakai aplikasi AIDA 64 ya. Dan kita bisa mendownload dan juga menginstalnya melalui aplikasi Play Store. Dan ini saya sudah menginstal ya aplikasi AIDA 64 ini. Nah, ini dia aplikasi AIDA 64. Di menu sistem kita bisa lihat di total memory dan juga available memory ya. Nah, ini total memorinya dia 2 GB, dan available memory atau memori yang tersisa dia ada 1,2 GB ya. Nah, jadi cara mudah untuk mengecek apakah RAM-nya asli atau tidak, kita bisa mengecek di sini ya, di available memorinya. Jadi normalnya itu harusnya dia lebih dari 1 GB ya si sisa memorinya.
Soalnya yang 700 sekian dia terpakai untuk sistem operasi Android. Jadi kalau misalkan si available memory atau sisa memorinya dia kurang dari 1 GB, misalkan ada di 500 atau 600 MB, nah itu bisa dipastikan si RAM-nya palsu ya, atau kurang dari 2 GB. Nah, sebagai pembandingnya ini saya masih ada ya head unit Android yang dulu pernah saya beli di AliExpress waktu saya belum kenal sama Om Lutfi dari 19 Store ya. Jadi saya juga dulu belum tahu gimana cara mengecek RAM-nya asli atau tidak. Nah, si head unit ini dia sempet error ya, dulu sempet nge-restart terus, nggak mau masuk ke sistem operasinya. Ya dugaan saya sih karena dulu sering di starter ya dalam kondisi nyala si head unitnya. Ini tiba-tiba bisa nyala lagi. Dan kita coba masuk ya ke menu AIDA 64. Ya ini ya, dia total memorinya yang tertulis 2 GB, sedangkan available memorinya dia ada di 646 MB ya. Jadi selisih dengan yang tadi itu sekitar 600 megaan ya, lebih dari setengah giga lah. Ini lumayan loh bedanya. Nah, jadi yang tadi insya Allah RAM-nya asli, yang ini palsu ya, kurang dari 2 GB. Pantesan sih ini apa agak lemot si head unitnya. Nah, jadi teman-teman bisa beli head unit dengan RAM yang asli di 19 Store ya, insya Allah. Nah, jadi itu cara untuk mengecek apakah RAM-nya asli 2 GB atau kurang dari 2 GB. Oke, sekarang kita ke fitur selanjutnya. Nah, head unit ini dia layarnya sudah 720p ya, dan juga sudah IPS. Jadi walaupun dilihat dari atas, dari bawah, dari samping, kilau. Nah, dia si gambarnya itu tetap jelas ya, nggak jadi hitam. Nah, ini tetap jelas, itu dari layarnya. Ya, untuk fitur selanjutnya dia ada beberapa pilihan UI ya. Oke, kita bisa masuk ke sistem setting, kemudian factory setting, passwordnya 1617. Nah, kita masuk ke style setting. Nah, di sini passwordnya 111333. Oke. Nah, kita bisa memilih UI yang kita suka ya. Nah, ini lumayan lah, ada beberapa pilihan UI biar kita nggak bosen ya dengan UI yang itu-itu saja. Nah, misalkan kita pilih UI yang ini nih. Oke, kita save. Kemudian dia akan reboot ya. Bukan reboot, rebooting. Oke, kita skip aja ya. Nah, ini UI-nya sudah berubah ya. Nah, lumayan nih, cakep nih mobilnya nih. Ini menunya ada di sini sekarang. Seperti ini. Nah, kalau kita mau ganti UI lagi, kita masuk lagi ya ke menu setting. Bukan yang ini. Ada di car setting. Kemudian masuk lagi ke factory setting yang tadi ya. Oke, saya merubah lagi ya. Iya, UI-nya sudah berubah lagi. Oke, itu dari UI-nya ya. Sekarang kita masuk ke fitur yang lain. Oke, sekarang kita ke fitur selanjutnya. Nah, head unit ini sudah ada fitur video output ya. Jadi bisa kita sambungkan ke roof monitor atau ke headrest monitor. Nah, di sini saya ada roof monitor. Roof monitor punya Grandlevina L11. Nah, ini masih no signal ya. Meskipun sudah saya sambungkan ke soket video output RCA di belakang head unitnya.
Nah, kalau masih no signal seperti ini, kita bisa masuk ke menu car setting. Nah, biasanya di sini ada video output ya. Nah, karena di sini nggak ada, kita harus masuk ke sistem setting, kemudian factory setting, dan kita masukkan passwordnya 1617 confirm. Nah, kita cari yang customize setting. Kemudian kita cari di sini. Nah, ini video output switch ya. Jelas nggak? Nah, ini video output switchnya kita aktifkan, terus kita save ya. Nanti dia akan nge-rebooting. Nah, sekarang kita pilih saja video output formatnya yang PAL ya. Nanti kalau misalkan setelah nge-restart dia masih nggak mau, kita bisa ganti ke format yang NTSC ya. Nah, kita biarkan dulu ke tipe file, kita save, dia akan rebooting. Oke, kita skip dulu ya. Oke, sudah rebooting, sudah restart, dan sudah nyala lagi. Dan sekarang ini bisa tampil ya si gambarnya di roof monitor, tapi ini kayaknya roof monitornya sudah jelek nih. Gambarnya sudah kurang bagus LCD-nya. Ya, tapi ya, tapi intinya seperti itu ya. Cara setting video output dari head unit ini ke roof monitor atau ke headrest monitor. Ya, dan menu yang tadi kita aktifkan dia bakal muncul di sini ya, di general setting, di tab general. Nah, dia ada di, nah ini ada di video source output. Nah, ini kalau misalkan kita nggak aktifkan, nah dia akan no signal lagi. Oke, selanjutnya kita ke fitur yang selanjutnya. Nah, head unit ini dia sudah support kamera mundur yang AHD ya. Jadi tipe kamera mundur yang di atas HD ya, di atas high definition. Jadi gambarnya sudah bagus. Nah, dan di 19 short juga ada ya kamera AHD. Nah, ini kameranya harganya murah, ini cuman Rp140.000 saja. Nah, ini kalau sekarang yang masih dipasang di belakang itu masih kamera mundur yang biasa ya. Nah, ini kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Nah, gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini pada siang hari. Dan nanti kita lihat ya gambarnya pada malam hari seperti apa. Kemudian nanti saya akan pasang kamera AHD-nya. Dan nanti kita akan bandingkan antara kualitas ya, antara kamera biasa yang ini dengan kamera yang AHD. Ya, ini video pada malam hari memakai kamera mundur yang biasa ya. Nah, ini kamera AHD-nya. Nah, ini sekarang masih pakai kamera yang biasa ya. Sekarang kita ganti ya ke yang AHD. Oke, ini kameranya sudah saya pasang ya. Dan langkah-langkahnya saya skip, soalnya ini bukan video tutorial. Nah, kalau video tutorial pasang kamera mundur ada di video yang ini ya. Oke, kamera mundur AHD sudah terpasang. Dan sekarang kita lihat ya gimana kualitas gambarnya. Kita masukin gigi mundur. Nah, ini masih no signal ya. Kenapa? Karena tadi kita pakai settingan kamera yang biasa. Nah, untuk setting kamera AHD kita tekan di sini ya, tekan tahan. Nah, setelah muncul menu ini kita tekan yang ini. Nah, di sini kita pilih kameranya. Kita pilih kamera AHD yang 720p. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, ini kameranya hasil gambarnya lebih jernih ya, lebih jernih dari kamera yang tadi. Ini pada sore hari ya, sekarang sekitar jam 5-an deh, jam 5 sore. Nanti kita tes ya pada malam hari seperti apa kualitas dari kamera AHD ini.
Ya, jadi kamera AHD ini selain dia lebih jelas, lebih terang, dia juga lebih ini ya, lebih wide ya. Yang tadi kan cuman segini aja kalau nggak salah nih. Ini dia lebih wide, jadi pandangan kita lebih luas ya ketika kita mundur. Nah, ini sekalian saya ngetes nih si kamera mundurnya. Ini sekarang jam 5.48 nih, hampir jam 6 maghrib ya. Nah, ini gambarnya cukup bagus nih, terang nih. Di luar seperti ini nih. Ini hasilnya lumayan terang ya, jernih. Ya, sekarang sudah malam ya, dan sekarang saya akan ngetes kamera mundur yang AHD ini. Ya, ini masih di carport. Gambarnya terang ya, jauh banget sama kamera mundur yang tadi. Oke, sekarang saya akan mundurkan mobilnya. Skip dulu ya, mau belok soalnya. Oke, lanjut. Nah, ini kamera AHD pada malam hari ya. Mantap, terang, jauh banget sama kamera mundur yang biasa. Jernih, terang, dan juga lebih lebar ya, jadi lebih enak ngelihatnya. Oke, cukuplah pengetesannya. Oke, jadi ini ya perbandingan antara gambar di kamera dengan realnya seperti ini. Realnya seperti ini. Ini yang di kamera seperti ini. Oke, sekarang kita coba aplikasi YouTube ya. Dan ini saya nyambungnya ke wifi rumah, dan ini jarak dari sini ke hotspot wifi-nya sekitar 5,5 meter ya. Dan ini dia dapat sinyalnya lumayan kuat, hampir full. Oke, sekarang kita coba YouTube-nya ya, seberapa cepat. Iya, lumayan cepat ya. Oke, kita cari no copyright ya, no copyright music, biar nggak kena copyright di YouTube-nya. Nah, ini aja deh. Oke, kita cari lagi ya yang ada gambar bergeraknya.
Oke, jadi pas buka YouTube tadi lumayan cepat ya. Terus rendering videonya juga bagus. Tadi nggak ada nge-lag dan suara juga cukup bagus lah ya untuk head unit Android ini. Jadi pas buka YouTube mantap. Oke, selanjutnya kita coba buka Maps ya. Nah, ini biasanya ini hampir di semua head unit Android ya. Pas kita buka Maps itu si loadingnya agak lama nih. Coba kita buka di sini ya. Selama apa? Ya lumayan lah ya, nggak terlalu lama. Nah, tapi kalau misalkan kita mau buka Maps-nya nggak pakai lama, nah si head unit ini dia sudah ada fitur Android CarPlay ya, Android Auto dan juga Apple CarPlay, dan ini sudah wireless ya, jadi udah nggak pakai kabel untuk koneksi si Android Auto atau Apple CarPlay-nya. Oke, sekarang kita coba ya si Android Auto-nya. Oke, sekarang kita cobain ya Android Auto-nya, dan si handphonenya juga harus sudah support Android Auto ya. Nah, caranya di handphone kita aktifkan Bluetooth-nya ya. Aktifkan Bluetooth-nya. Kemudian kita sambungkan ke head unitnya. Nah, ini di sini ada ya BC8 Android, kita sambungkan. Kemudian kita nyalakan WiFi-nya, tapi WiFi-nya jangan dikonekkan ke apa namanya, ke hotspot manapun ya. Kemudian lokasinya kita aktifkan juga ya. Ya, dan kemudian di head unit kita buka aplikasi Z-Link 5 ya. Nah, ini aplikasi Android Auto-nya. Nah, dia ada tulisan ya connecting, please wait. Nah, ini lagi proses koneksi ke handphone. Ya, ini sudah connect ya ke Android Auto-nya, dan ini untuk Maps-nya dia lebih cepat ya daripada Maps bawaan head unit-nya. Nah, ini lebih responsif. Dan kemudian di sini ada beberapa menu ya. Nah, ada kalender, ada game snack, ada maps, messages, ada WA, YouTube dan lain-lain. Ya, nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Oke, kita coba buka Maps-nya. Search. Ke Bukit Tinggi. Wah, mantap nih, cepat ya prosesnya. Wah, mantap nih. Ini kayaknya nggak ada tombol buat start ya. Apa ini autoplay kali ya? Iya, ini kayaknya autoplay deh. Nanti saya coba deh pas jalan ya, apakah dia ada suara petunjuknya atau tidak. Oke, ini saya coba jalan ya. In 50 meters, at the roundabout, take the third exit. Wah, ternyata dia langsung play ya, dan ada voice command-nya juga. Wah. In 400 meters, turn left.
Nah, ada notifikasi In 100 meters, WA tuh turn left. dari Baraya Provinsi Bandung. Oke, ini udah maghrib nih. Kayaknya videonya sampai sini aja ya. Alhamdulillah ini Android autonya Turn mantap. left. Then, Dan so far in 100 meters, performance dari head unit Turn ini cukup bagus ya, cukup cepat. Jadi ini rekomendasi nih dengan harga Rp925.000 saja teman-teman bisa Turn right. dapatkan then, head unit Android 10 inch dengan memori 2 GB, kemudian internal memory 32 GB. Aduh, ada polisi tidur. Aduh. Kemudian ini sudah Android Auto. Nah, sudah ada. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk link pembelian ada di deskripsi video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.